Terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Gatot Nurmantio di Prime Time News. Pak Gatot, mengapa Anda memutuskan turut serta dalam gerakan menyelamatkan pemilu ini? Apakah memang ada hal yang sangat dikhawatirkan? Bukan karena pro kontra pada kandidat-kandidat presiden. Apa salahnya saya kalau ikut? Karena saya melihat ini ada hal yang sangat krusial dan sangat benar-benar menakutkan bagi saya, begitu Pak. Apa yang menakutkan itu, Pak Gatot? Begini Bung, hasil survei dari generasi muda ITSMI itu menyatakan bahwa kalau pemilu curang dan intervensi dari lembaga-lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, aparatur negara, aparatur pemerintah, TNI Polri, maka di Sumatera dari hasil survei ya, dari hasil survei 90,4% mengatakan akan terjadi disintegrasi bangsa, dan survei lagi menyatakan 82,5% itu mereka akan menarik mandat atau merdeka, karena mereka mengatakan bahwa kami ini memberikan mandat kepada Indonesia untuk menjadi satuan yang besar, bukan untuk satu keluarga, begitu Bung. Apakah ini artinya bahwa ada potensi kekacauan, Pak Gatot, yang bisa saja terjadi ketika pemilu 2024, 14 Februari 2024 usai begitu? Masalahnya kalau cuma kekacauan itu kecil, tetapi kalau negara ini terpecah menjadi beberapa negara, ini yang sangat luar biasa. Makanya saya harus berbicara di sini. Jangan sampai ini terjadi. Begitu, Bung. Dan sekarang yang krisis di negara ini adalah ada upaya-upaya atau indikasi atau dari hasil survei yang berakibat disintegrasi bangsa, dan beberapa daerah di Sumatera akan menyatakan merdeka atau lepas mengambil mandatnya. Ini yang sangat-sangat berbahaya, yang saya harap semua anak negeri mempunyai perhatian kepada ini. Kalau itu dilakukan, terjadi intervensi, cawe-cawe, kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah, aparatur pemerintah, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Untuk itu, maka agar negara ini selamat, kita semua anak bangsa, semuanya harus sadar bahwa pemilik sah negeri ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia itu ada DNA patriot dan kesatria, karena yang memerdekakan negeri ini adalah nenek kita semuanya, kakek-kakek kita semuanya, orang tua kita semuanya, dan merebut kemerdekaan bukan diberikan saja. Untuk itu maka saya bangkitkan lagi DNA kesatria dan patriot untuk menjaga agar negara ini tidak tercabik-cabik, agar kesultanan kerajaan yang di 43 ini yang memberikan mandatnya untuk menjadi kesatuan yang besar itu tidak menarik mandatnya lagi. Maka semua harus berani mengatakan bahwa apabila ada yang curang, apabila yang tidak netral, apabila yang ikut intervensi, baik itu dari kepala desa sampai ke presiden, dari prajurit rendah sampai dengan Panglima TNI, dari Bayangkara rendah sampai Kapolri, ikut cawe-cawe, maka itu adalah pengkhianat negara yang membiarkan negara ini akan tercabik-cabik dan terpecah-pecah. Itulah yang harus kita sama-sama bangkit. Maka katakan, mari kita bentuk posko siaga, Indonesia Siaga, di mana kita semuanya bersama-sama, semuanya termasuk kepala desa, Babinsa, Babinkamtipmas, semuanya bersama-sama menjaga dan melihat jangan sampai ada kecurangan. Begitu Bang. Pak Gatot, apakah memang keadaan seperti tidak netral, cawe-cawe, apakah memang hal-hal itu yang terjadi pada saat ini? Dan kemudian apa indikasinya sehingga kemudian Pak Gatot yakin bahwa ada potensi perpecahan di negara kita nanti pasca pemilu kalau ini dibiarkan berlanjut begitu? Bang, ini sudah terlihat di depan mata, mulai dari undang-undang yang mengatakan bahwa kan undang-undang bahwa pejabat publik, bupati, wali kota, gubernur dipilih secara langsung. Tapi ini PJ bisa sampai 2 tahun.
Dan kemudian sekarang ini 50% lebih adalah baik gubernur, wali kota itu adalah PJ. Apa maksudnya? Ini adalah strategi untuk supaya bisa mengendalikan. Buktinya ketika rapat bupati, wali kota, gubernur, ketika ditanya, dievaluasi berapa lama Mendagri, setiap 3 bulan. Presiden mengatakan akan saya evaluasi dan saya amati tiap hari dan bisa saya tegur dan saya ganti. Ini kan luar biasa, bisa mengganti wali kota, bupati, gubernur kapanpun saja. Bukankah ini seperti raja? Bukan ini persiapan? Patut saya menduga boleh persiapan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Presiden tidak menegur Gibran untuk menjadi wakil presiden. Artinya presiden ikut sama-sama. Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan, digembosinya mobil Amin di Sumatera Utara, Jalan Sudirman 7 oleh Disub. Kemudian aparat dari Satpol PP, pernyataan, banyak lagi gambar kepala desa dikumpulkan. Ini bukan saya saja, di pelosok-pelosok dari survei dari generasi muda IFPI menyasar semuanya dan mereka mengerti itu, melihat, dan sangat berbahaya. Bahkan dunia internasional mengatakan untuk mengetahui hasil pemilu di Somalia itu perlu waktu 20-30 hari. Di Amerika 2-3 hari. Yang paling efektif Indonesia, 1 bulan sebelumnya udah tahu. Ini anekdot di luar negeri loh. Inilah yang sama-sama saya mengajak sebagai anak negeri yang bertanggung jawab, pemilik negeri ini, kita bersama-sama siaga agar ini jangan terjadi dan negeri ini bisa melakukan pemilu dengan jujur, adil, luber, dan tidak terjadi apapun juga.